Sebelumnya, perkenalkan saya Agnes sebagai perantara pada webinar hari ini, dan persilahkan saya untuk memperkenalkan speaker kita hari ini, yaitu Bapak Andi Gunawan selaku Regional Sales Director Asia di Nintex, yang nantinya akan menjelaskan mengenai konsep dan pemanfaatan teknologi Nintex Workflow Cloud di dalam perusahaan. Lalu selanjutnya, speaker kita selanjutnya yaitu Bapak Alan Kinangan selaku Digital Transformation Specialist di MII yang akan memberikan demo secara langsung mengenai materi hari ini. Selama sesi webinar berlangsung, apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dapat menanyakan atau diketik pada kolom chat Teams ya, yang nantinya akan dibahas pada sesi Q&A setelah sesi demo. Tidak lupa akan ada kuis berhadiah untuk 5 pemenang dan pertanyaan akan berkaitan dengan pembahasan webinar hari ini. Jadi pastikan Bapak dan Ibu memperhatikan dengan baik ya. Jangan lupa untuk mengisi feedback form pada akhir acara untuk mendapatkan sertifikat webinar teknologi Metrodata MII. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai webinar hari ini. Bapak Andi Gunawan, saya persilahkan. Oke, thank you banget Agnes dan tim MII yang udah bersusah payah untuk menyelenggarakan webinar kali ini. Dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang udah join on time banget pagi ini, saat 11.01 kita mulai. Tanggalnya hari ini bagus banget karena ini tanggal 11 di bulan 11 di jam 11 waktu saya ya, waktu Singapura, karena saya domisilinya di Singapura. Jadi ya cukup angka-angka cantik lah gitu. Oke, kita mulai aja. Perkenalkan, nama saya Andi Gunawan sebagai Regional Sales Director untuk Nintex Asia, dan karena kebetulan saya orang Indo, jadi kita ngomong Indo lebih enak ya gitu. Oke, pertama-tama ada big news dulu saya mau share, karena Nintex sudah acquire K2 di bulan lalu tanggal 14 Oktober tahun 2020, maka Nintex sekarang adalah menjadi the largest ISV untuk proses automation. Jadi dua leader untuk proses automation software ini digabung jadi satu. Kita punya sekitar 10.000 customer globally, dan revenue kita naik menjadi 200 million USD tentunya. Dan jadi tim yang K2 bakal gabung menjadi timnya Nintex juga, dan proses ini sedang berjalan. Cut off bersihnya nanti bakal di Januari, jadi Nintex dan K2 menjadi satu company gitu. Dan secara produk perlu saya jelaskan juga, K2 produk yang on-prem nggak mungkin kita matiin. Jadi kita punya, jadi Nintex secara company akan punya produk 4 macam untuk workflow-nya, di on-prem dan di cloud, dan di masing-masingnya ada di inside the SharePoint, ada di outside the SharePoint. Jadi kalau bisa saya jelaskan satu-satu, on-prem on SharePoint, on-prem outside SharePoint, yang which is tadinya K2 product, dan juga cloud, kita punya Nintex Workflow Cloud, dan punya Nintex Workflow for Nintex for Office 365, gitu. Secara singkat. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa di Q&A nanti. Nah, tapi pertama-tama saya mau menjelaskan soal apakah itu Nintex product secara high level. Karena Nintex ini bukan lagi menjadi Nintex workflow on SharePoint aja, tapi kita punya banyak sekali produk-produk yang mungkin Bapak Ibu sekalian nggak tahu juga. Saya ada lihat beberapa tadi di list registration-nya, ada yang Nintex customer juga, ada yang K2 customer juga, tapi mungkin saya perlu jelaskan secara high level, apakah itu Nintex produk yang sekarang ini, dan strategi apa yang kita terapkan secara produk gitu. Nah, kita mengadopsi step 1, 2, 3 supaya simple. Step 1, kita percaya kalau sebelum adanya automation, maka perusahaan-perusahaan perlu untuk melist prosesnya, memap prosesnya, manage prosesnya, supaya prosesnya itu apa aja sih sebenarnya sebelum di-automate. Dan siapa aja yang bersangkutan, kira-kira berapa lama prosesnya, kira-kira berapa stepnya, dan segala macam. Kalau misalnya bisa kita prediksi dari awal, sebelum di-automation, kan jadi rapi gitu untuk automationnya. Ya. Nah, layer kedua, kita punya automation product, dan automation product, uniqueness of Nintex ini adalah kita punya
beberapa produk yang saling membantu gitu. Ini bukannya saingan kayak RPA bersaing dengan workflow bersaing dengan document automation. Enggak, ini sama sekali enggak. Bahkan ini bisa memperlengkapi satu sama lain gitu. Nah, misalnya proses-proses yang nggak bisa dilakukan di workflow, maka bisa dilakukan di RPA. Misalnya, legacy system mau diakses, mau di copy and paste ke dalam SAP misalnya gitu ya. Nah, itu kita pakai RPA. Tetapi kalau yang API-nya udah jelas, kita bisa pakai workflow. Dan juga kalau misalnya mau create tiba-tiba after approval kita mau create dokumen, itu bisa dilakukan dengan document automation, mungkin juga ditambah dengan Nintex e-signature, Nintex sign gitu. Nah, jadi mungkin nanti Alan bakal demo juga bagaimana cara mereka bekerja satu sama lain. Mungkin hari ini topiknya lebih nggak ke arah ke RPA, waktu webinar lain saya udah contohin di RPA dan workflow. Kali ini kita nanti demonya lebih ke arah workflow dan document generation. Nah, layer ketiga adalah Nintex Analytics yang merupakan sebuah dashboard. Jadi kalau mau optimize proses kan kita mesti tahu dong reportnya prosesnya berjalan seperti apa sih gitu. Kenapa proses ini berjalan 5 hari? Kenapa nggak kita bikin menjadi 3 hari? Tujuan utamanya seperti itu untuk menganalyze data dan kemudian mengoptimiskan juga. Dan terakhir adalah Nintex API dan connector. Ini adalah hal yang sangat berguna karena konektor ini bisa berhubungan dengan misalnya ada yang pakai Slack di sini, ada yang pakai SharePoint, ada yang pakai Microsoft Dynamics, ada yang pakai Salesforce, ada yang pakai OneDrive for Business, ada yang pakai Dropbox. Kita nggak bisa ngatur semua company mesti pakai CRM-nya apa, ERP-nya apa, ya kan nggak bisa begitu. Jadi makanya kita sediakan banyak sekali konektor dan bahkan bisa bikin sendiri konektornya yang bisa menjadi suatu extension namanya dalam istilah Nintex-nya gitu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di Q&A, kalau untuk itu saya lanjut dulu. Oke, nah journey-nya Nintex ini dari tahun 2006 Nintex adalah sebuah IT service company SI yang berfokus pada SharePoint. Kemudian kita membuat produk yang SharePoint on-prem aja waktu itu, tahun 2006-2007 sampai 2013 kita masih jual cuma SharePoint on-prem aja. Nah, tahun 2013 kita evolve ke cloud, kita masuk ke dunia Office 365 dan kita membuat produk yang namanya Nintex for Office 365. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun bersilap di dalam dunia SharePoint, Office 365, kemudian kita mendesain untuk banyak sekali orang-orang di customer di dunia ini yang sebenarnya nggak pakai SharePoint, maka kita membuat produk terbaru kita yang namanya Nintex Workflow Cloud. Ya, apa itu Nintex Workflow Cloud? Nintex Workflow Cloud itu adalah the next generation of Nintex gitu. Motonya masih sama, motonya adalah easy and most powerful. Saya highlight di situ sengaja karena ini the two keyword yang perlu kita ngerti sama-sama. Karena Nintex produk adalah easy product and powerful gitu. Biasanya easy product nggak powerful, biasanya yang powerful nggak easy gitu. Nah, Nintex ini combine dua kata easy and powerful. Ya, sebenarnya same style, masih drag and drop. Kalau ada teman-teman sekalian yang udah pakai Nintex on-prem atau Office 365, intinya sama, drag and drop, business user oriented and agility juga gitu. Nah, kenapa Nintex melakukan ini? Karena di drive dengan misalnya how do I serve not just employee but customer. Jadi kalau contohnya Nintex Workflow Cloud itu bisa ada public form. Jadi public form itu nggak usah login pakai email kantor atau nggak usah susah-susah. Jadi bisa dilakukan nggak usah pakai login gitu. Public form namanya gitu kan. Nah terus udah gitu kalau misalnya orang nggak pakai SharePoint itu gimana ya kan? Speed kalau misalnya kita ngandelin SharePoint workflow terus itu bakal lebih lama jalannya workflow-nya. Kita mau lebih cepat gitu. Nah ini membuat kita menjadi produk yang lebih baik gitu.
Nah, ini saya mau jelaskan, ini sangat penting sekali karena ini yang membuat Nintex Workflow Cloud sebenarnya bisa menjadi produk yang much better dari produk-produk kita sebelumnya. Ya, yang nomor satu di atas ini itu kita ngomongin soal speed. Itu kalau di remove third party dependency seperti SharePoint punya workflow engine gitu, maka bakal ada dependency. Jadi kalau misalnya ada error nanti bakal salah-salahan. Gitu. Nah ini bukan kok ini salahnya Nintex, oh bukan ini salahnya SharePoint engine dan seterusnya, ya kan? Dan kalau kita bisa kontrol, kita punya own engine seperti yang K2 lakukan, K2 on-prem itu pakai mereka punya their own workflow engine, maka performance-nya bisa kita garanti dan bisa reliability, bisa scalability-nya juga lebih bagus, gitu ya. Nah, yang poin ketiga adalah better experience dengan adanya kita bisa control our own canvas, our own drag and drop experience, maka kita bisa menjadi tools yang lebih intuitif dan interaktif. UI-nya sangat mudah menurut saya gitu. Karena saya udah coba personally ya. New skenario bisa dilakukan, misalnya external form yang tadi saya udah jelaskan, misalnya mau start workflow dari random ya, misalnya mau dari Salesforce mau dari Box, itu bisa kita lakukan juga. Nanti Alan juga bakal demokan yang saya bilang gitu. Increase agility dan juga kita bisa melink workflow kita dengan misalnya seperti process mapping, document generation, and RPA juga. Jadi bisa semacam panggil-panggilan. Nintex punya feature yang namanya Nintex Gateway, di mana Nintex Workflow itu bisa memanggil RPA. Ini satu-satunya company yang bisa seperti ini di dunia adalah Nintex itu. Jadi RPA bisa panggil workflow, dan workflow ini saya sengaja tampilin snapshotnya. Workflow bisa misalnya start event, terus dari gitu start RPA job dari workflow. Dan setelah ini RPA job bakal jalan. Ya kan? Ini sangat funky. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau misalnya saya lagi pakai Nintex for Office 365? Nah, future of Nintex Workflow Cloud ini kita bakal menjadikan ini adalah workflow engine kita yang utama. Nah, kalau misalnya bagi customer baru yang belum pakai Nintex for Office 365, saya sarankan untuk pakai Nintex Workflow Cloud dulu. Kalau misalnya ada feature-feature yang masih kurang, bisa pakai gabung karena license kita kan di-combine, bisa misalnya beli 10 workflow, maka bisa dicampur pakai 5 workflow cloud, pakai 5 Nintex for Office 365. Dan the good news is next year, mid of 2021, kita bakal bikin migration tools di mana workflow yang dia lakukan di Nintex Office 365 bisa beralih ke Nintex Workflow Cloud dengan gampang. Kita adakan migration tools. Ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau puterin satu video. Ini case study kita di US, ini Zoom yang yang mereka adopsi Nintex Workflow Cloud dengan cepat. Project mereka sekitar cuma 1 bulan, dari bulan Februari ke bulan Maret di masa pandemi. Mungkin Alan bisa tolong share videonya. Oke. Video ini cuma singkat, sekitar 3 menit. Zoom is a video-first communications company. As the channel operations manager, we are heavily focused on all channel orders. Channel operations is dealing with all of our partners, their purchase orders, ensuring that the end customers get their services on time, as well as the distribution and partners getting paid on time. What Nintex does for us is allows us to do that by automating many of the things we do, and also communicating with the customer directly through automation to give them the best possible experience, and we're able to deliver happiness, which is the overriding mission of Zoom. The timing of launching Nintex couldn't have been
better, honestly. I mean, all of a sudden in March, the world changed and we had what we reference as the Zoom boom. Everybody needed Zoom. So there was a lot of pressure to get this solution right. And it turned out that Nintex was a perfect fit. And we were able to build this solution in weeks, not months. Alex was instrumental in making sure that Yesenia understood what we needed to do. We needed a workflow, a very specific, detailed workflow, which Nintex was spectacular at. After a ton of research, we found that Nintex was going to be able to be the perfect solution for where we were at that time. It was maybe week 3 or 4 where I said, can you give me an update on where we're at with Nintex? And she's like, it's working. It's already working, and it's starting to send the automation already. And I was shocked. Life in the channel business at Zoom would not be the same without Nintex. Our entire order management process is tremendously smoother with Nintex. We heavily rely on it. In all cases with Nintex, Zoom was able to turn it up quickly. Yesenia was able to come up to speed quickly and become an expert on Nintex and start building her own workflows. To put things into perspective a little bit more, let's talk about the workflows that we use. You have an order that comes in from a partner. It gets received into Zendesk, so we know how many orders we have, what status are they in. We send that over to our sales team. That's it for us. Nintex picks it up from there. So in this whole process, we did not involve IT at all, and that really made things go a lot quicker. We were running everything in the cloud, specifically integrating with Zendesk and Salesforce, again, without writing one line of code. I can say Zoom wouldn't be having the success in the channel program today without having a partner like Nintex. Just as much as the world needs Zoom, Zoom channel needed Nintex. Oke, thank you Alan. Wah, keren banget ya, udah bisa pasang di YouTube, udah bisa apa namanya? Ada subtitlenya juga. Oke, sekarang saya share screen lagi. Udah bisa lihat ya Alan ya? Screen gua. Sudah. Oke, sip. Oke. Nah, jadi takeaway dari Zoom case study tadi itu adalah mereka memakai Nintex untuk order management. Mereka lakukan project itu dalam weeks, not months bahkan ya, karena urgent sekali. Revenue mereka itu naik 354% business increase-nya dari selama bulan Februari Maret aja itu naik 3,5 kali lipatnya, bayangkan aja. Jadi mereka nggak bisa nambah staff, tapi mereka mesti melakukan otomasi untuk proses order-order mereka, proses untuk follow up, untuk quotes, approval, provisioning, dan segala macam. Dan tadi dia juga dijelaskan kalau mereka tuh lakukan ini tanpa involve banyak dari IT IT manajer mereka gitu. Jadi mereka bisa lakukan itu sendiri secara agile. Nah, ini menurut saya sangat powerful sekali karena yang tadi saya bilang Nintex Workflow Cloud itu adalah easy yet powerful, ya kan? Nah, saya mau share sedikit mengenai step-step apa sih ini, tips apa sih yang bisa kita lakukan sama-sama, bisa kita adopsi supaya proses yang mau kita digitalize itu bakal cepat gitu, nggak yang ngomongnya kayak bulanan, tahunan gitu, kayak project-project yang dulu gitu ya. Kalau bisa moving forward kita dalam situasi khususnya pandemic situation ini, karena kan banyak urgent proses yang mesti kita rubah, tiba-tiba semuanya mesti working from home, tiba-tiba nggak bisa yang tanda tangan basah, mesti tanda tangan digital dan segala macam. Gimana sih caranya kita melakukan digital transformasi secara company ya. Nomor 1 tips yang saya bisa bagikan adalah identify the problem first gitu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu apa yang tujuannya, apa yang problemnya gitu, misalnya tujuan mau working from home, berarti kan problemnya nggak bisa ketemu langsung gitu kan. Kita mesti jot down, identify problem-problem yang bakal happen kalau sesuatu itu terjadi working from home ya kan. Ya. Terus yang kedua,
talk, communicate to stakeholder, masalah mereka apa, kalau bisa diskusi gitu ya, diskusi dalam hal kalau begini bener nggak, kalau begini apa yang terjadi, kalau begini apa yang terjadi gitu. Jadi kayak brainstorming bareng-bareng, dan semuanya itu kalau bisa didokumentasikan dalam masalah proses flow-nya gimana, step 1 sampai 10. Kalau bisa udah tahu step 1 cabangnya kemana, step 3 cabangnya kemana, siapa yang akan lakukan, bagaimana. Jadi why, what, and when, and who-nya itu jelas banget gitu. Nah, ini juga dokumen the process ini bisa dilakukan juga dengan tools-tools seperti proses mapping. Mungkin banyak teman-teman sekalian udah pakai Visio diagram misalnya gitu kan, itu oke juga, tapi alangkah baiknya kalau misalnya memakai tools-tools seperti yang proses mapping yang Nintex punya juga ya. Nah, yang keempat, ini sangat-sangat penting karena selecting the right tools itu sangat krusial. Jangan sampai misalnya buka skrup pakai obeng, kita pakai pisau gitu kan, nggak susah banget gitu ya, ngebuka skrup pakai pisau kan, mesti pakai obeng. Jadi the right tools itu sangat penting. Nah, Nintex itu punya banyak tools yang salah satunya misalnya RPA, workflow document automation, Nintex signature, pakai analytics. Kalau bisa saya sebutin satu-satu banyak jadinya kan. Nah, tetapi inti dari semuanya adalah saat proses itu didokumentasi, saat proses itu didiscuss, kalau bisa kita pilih the right process, the right tools in the right process. Ya. Nah, yang terakhir adalah measuring and optimize. Nggak cuma measure doang, juga mau optimize, mau rubah prosesnya. Jadi kita bisa remap again the process, atau change another tools, atau dilakukan lebih cepat dengan RPA mungkin, dilakukan dengan cepat melalui email, atau nggak bisa hadapan langsung mungkin gitu. Ya, intinya apa yang bisa menjadi better for the company, misalnya less cost, atau faster, atau more efficient, atau less step. Begitu intinya. Nah, jadi kalau misalnya kita sama-sama lakukan step 1, 2, 3, 4, dan kemudian remap and automate, maka saya yakin project-project kita bakal berhasil dengan lebih cepat lagi. Nah, Nintex punya end-to-end solution, banyak produknya, NWC, RPA, Nintex Analytics, dan segala macamnya. Ya. Dan terakhir yang saya mau sampaikan adalah kita punya deeper integration ke berbagai macam software di dunia ini. Nah, kita punya yang namanya connector, yang seperti ini, saya kasih contoh sedikit aja. Kita punya connector ini, di kiri bisa dilihat icon-iconnya, ini namanya action, ya, tinggal di drag and drop. Kalau misalnya mau check in file di SharePoint, ini SharePoint logonya, atau create a list on SharePoint, kita tinggal drag and drop. Demikian juga di Salesforce, di Dynamics CRM, di Teams, ya, ini banyak sekali. Ini kalau bisa di total mungkin ada 300-an action yang udah pre-built gitu. Nah, kita punya Slack juga, Microsoft SQL, Azure, ServiceNow, Zendesk. Nah, tadi case-nya Zoom itu mereka pakai Zendesk dan pakai Salesforce, dan bisa mereka gabungkan communicate dari Zendesk ke Salesforce. Yang tengah-tengahnya mediatornya adalah Nintex gitu. Dan pakai Dropbox, kayak yang tadi saya bilang, mungkin storage-nya nggak bisa kita paksakan semua ke OneDrive for Business, mungkin ada yang pakai Box atau Dropbox, kita nggak masalah, ya. Nah, ada yang pakai Google juga, ada di sini mungkin ada mereka yang nggak pakai Microsoft product, mereka pakai Google product juga bisa. Ini sampai SAP connector, sampai ini Microsoft machine learning, facial recognition, segala macam itu juga bisa, ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, kalau misalnya saya nggak pakai yang ini semua nih, saya pakai sistem yang di luar ini, tetapi saya mau connect juga dengan Nintex, bisa atau enggak? Jawabannya adalah bisa, karena Nintex ini kita bisa sediakan produk yang namanya extension, di mana kita bisa buat konektor-konektor kita sendiri, gitu. Dan bahkan juga bisa kita bikin konektor ke misalnya ke K2 yang sekarang ini nggak ada, kita bakal bikin juga. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, ke depannya kita bakal bikin extension lebih banyak lagi,
nggak cuma yang tersedia yang 300 something actions itu, ke Google, ke Exchange, ke Trello, ke Microsoft Graph Integration, ke Workday, ke Google Mail, FPT Connector, ke ProMap, NetSuite, dan segala macam. Dan ini bakal terus-menerus kita update terus. Karena ini the power of Nintex juga untuk masalah connector. Terus NWC roadmap-nya kayak apa? Nanti slide ini juga bakal saya share, jadi nggak perlu diapalin. Nah, sekarang ini kita berada di titik sini. Jadi ke depannya, dalam 1 quarter ke depan, ini yang akan terjadi penambahan feature-nya di NWC. Dan quarter ke depan, Januari sampai Maret, ini yang akan dilakukan oleh tim produk kita. Nggak perlu saya sebutin satu-satu. Nah, hal terakhir yang mau saya sampaikan secara produk adalah kita punya feature baru yang namanya My Workplace atau My Nintex. Ini belum keluar, ini baru snapshot doang. Mungkin kita bisa keluarin produk ini sekitar Januari Februari tahun depan. Ini yang namanya workflow tracker, di mana sekarang aja nih Nintex produk kita yang on-prem, yang Nintex Office 365 ini belum ada ini. Jadi bisa setiap activity ada progresnya, berapa persen dan berapa jamnya, dan bisa dibikin analitik sendiri. Dan ini semacam dashboard, ya. Dan ini menurut saya ini something big banget yang Nintex Workflow Cloud belum punya. Karena selama ini Nintex for Office 365 kita selalu nebeng dengan dashboardnya dari SharePoint, dan on-prem juga begitu. Nah, sekarang kita membuat dashboard kita sendiri menjadi lebih independen. Oke, nah saya juga mau kasih beberapa link untuk bisa diakses user voice di community.nintex. Misalnya bagi teman-teman yang udah punya Nintex sebelumnya, mungkin belum pernah akses ke help.nintex.com, ini banyak sekali tips-tips yang bisa dibaca. YouTube channel kita juga sekarang makin lengkap, ada banyak tips and trick, banyak demo-demo yang menurut saya sangat-sangat berguna. Learn.nintex.com juga penting karena bisa banyak belajar hal-hal yang baru apa sih tentang Nintex. Karena Nintex ini company kita sangat-sangat agresif sekali untuk innovation. Jadi sekitar setiap bulan, setiap quarter itu pasti ada hal-hal yang baru, ya. Roadmap juga bisa diakses ke roadmap.nintex, support, dan terakhir ini menurut saya sangat menarik karena di gallery.nintex.com ini kita menyajikan kayak semacam template di mana kita bisa download workflow filenya, kita bisa import ke workflow-nya di tenannya kita, maka terus bisa jalan langsung. Jadi kayak semacam copy and paste template gitu. Oke, terakhir saya mau bahas masalah licensing. Licensing kita sangat-sangat simple karena the way kita license adalah by how many workflow, how many flow, ya. Misalnya 10 proses atau 10 workflow, kita bisa campur dengan RPA. Jadi itu satu harga, kita ada termasuk workflow, ada termasuk form, ada termasuk mobile application, ada termasuk RPA, ada termasuk document automation bundle. Document automation-nya kita kasih 2.500 dokumen. Kalau untuk RPA-nya bisa unlimited user, unlimited bot, and unlimited controller. Ini yang menjadikan Nintex ini strong secara licensing juga, karena kita nggak hitung-hitungan masalah berapa controller yang dipakai, berapa bot yang dipakai. Kita cuma menghitung berapa proses yang Anda lakukan memakai Nintex. Dan bisa dicampur. Jadi kalau misalnya beli workflow, nggak usah beli lagi Nintex RPA yang dengan produk lain. Jadi kita gabungkan menjadi satu, seperti ini. Ya, strategi kita lebih saling topang satu produk dengan produk yang lain. Oke, so far ada question sebelum Alan lakukan demo. Jangan malu-malu sama saya. Kalau question nggak apa-apa, ngomong aja, atau bisa di-type di chat juga nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada, saya lempar ke Alan untuk demo. Ya, oke.
kasih Pak Andi udah menjelaskan tentang si Nintex. Apa yang baru sih yang Nintex Workflow Cloud yang terbaru, fitur-fiturnya apa aja. Oke. Ya, jadi hari ini saya akan demo mengenai Nintex Workflow Cloud. Nintex Workflow Cloud itu skenario-nya adalah ini simple banget. Jadi ada user, sebentar saya seperti itu. Jadi demonya seperti ini. Jadi Jane akan merequest business loan application dari Nintex Workflow Cloud form-nya. Nah, setelah itu dia akan dari sistemnya dia akan dilempar, dia akan nge-create suatu dokumen baru. Dokumen itu menggunakan si Nintex Dogen. Jadi dari value yang di-input itu akan ada template-nya. Template-nya itu nanti akan saya tunjukkan dia berasal dari kita konektor di tempat lain. Nah, setelah itu dia akan request Nintex sign. Nah, setelah itu workflow-nya akan mengirimkan dokumen yang sudah ditandatangan itu ke finance institution-nya dan akan mereview-nya dengan cara hanya reply lewat email. Jadi kayak gitu. Jadi user-nya itu nggak harus buka aplikasinya. Jadi di email-nya itu udah ada kayak detailnya, ada rangkumannya, jadi tinggal dan ada attachment-nya. Jadi finance-nya tinggal lihat dari email, terus bisa reply boleh atau enggak, oke atau approve. Nah, itu bisa langsung gitu. Kita bisa predefine keyword-nya juga. Jadi bisa lebih gaul lah. Oke, jadi saya langsung aja. Alan mau tanya nih, Ya, ini boleh. nanti bakal pakainya Nintex Workflow Cloud, Yes. bukannya Nintex for SharePoint ya? Iya, nanti Oke. kita akan pakai semuanya pakai Nintex Workflow Cloud. Dan Mantap. itu form-nya itu berupa public form. Jadi semua orang bisa akses. Jadi yang penting ada link-nya aja. Siap. Jadi nggak usah harus login itu. Nanti Oke. saya langsung tunjukin. Itu Oke. namanya Nintex Next Generation Workflow ya. Next generation, next gen. Kayak PS5 aja ya. Next gen. Oke, mungkin Alan share screen ya. Oke. Nah, di sini saya langsung aja contoh, langsung demo. Jadi berdasarkan yang tadi, flow-nya tadi saya ini, nah ini adalah si Nintex form-nya. Nah, ini dari Workflow Cloud, ini kalau bisa dilihat. Ini kalau saya pakai incognito, saya open baru, dia public. Jadi semua orang yang ada link-nya itu bisa mengaksesnya. Nah, jadi ini saya contohin aja. Jadi yang tadi dia mau request si loan application. Nah, ini bentuk dari form-nya. Jadi nanti saya bisa tunjukin nih gimana sih cara bikin flow. Soalnya dari sini flow-nya ini form-nya dia sangat gampang, jadi tinggal drag and drop aja. Jadi ini sangat less coding, drag and drop dan udah responsif. Jadi dia akan mengikuti tampilan dari layarnya kayak gitu. Nah, ini saya coba masukin aja. Oh, nah ini dia juga bisa kelihatan nih. Kalau saya belum isi ini, dia akan ada muncul. Oh, ini harus diisi loh. Jadi kita bisa tentuin juga. Ini ada require file, field, dan seterusnya. Jadi kita bisa pilih. Oh, mana yang required, mana yang enggak. Kayak gitu. Ini saya masukin aja. Contoh. Nah, ini masukin ini. Nah, nanti di bawahnya sini saya langsung coba aja namanya si Jane Do. Saya ada sebentar, copy dulu. Oke. Nah, ini kita bisa kayak tadi kita bisa tentuin oh yang mana sih yang require, mana yang enggak. Dan juga di sini kita bisa ada rumusnya. Dari di sini ada rumus, ini saya contohin aja. Ya, jadi dari sini kita bisa kayak oh estimasi loan amount-nya. Jadi kalau di sini average-nya 10.000, nanti kalau kita isi 100, maka dia akan langsung isi. Nah, di sini juga kalau kita ngeklik bisa kayak gitu. Jadi kan ada terjadi perubahan secara langsung. Jadi nggak usah ribet-ribet, jadi langsung kelihatan isiannya. Oh, dan juga di sini juga ada rules, contoh. Ini kan kalau saya pilih yang others nih, others. Nah, dia akan bisa nge-hide, balik lagi, tunjukin. Jadi di sini kita bisa pilih, oh kalau dia pilih other, ada tambahan field baru. Oh kalau dia nggak pilih ini, jadi dia hilang. Jadi kayak gitu. Dan juga require-nya juga bisa diubah.
Jadi ini udah powerful untuk si formnya, untuk workflow-nya. Saya contoh. Nah, jadi ini udah powerful. Jadi di sini juga kalau kita mau edit juga bisa. Nah, di sini saya langsung submit aja. Nah, setelah saya submit, di sini workflow-nya ini akan ngambil dari template yang kita udah buat, saya udah buat, dia ambil dari konektor box. Box itu mirip-mirip lah sama Google Drive atau Dropbox kalau Bapak dan Ibu punya kayak itu. Nah itu, dan juga nggak masalah, si Nintex Workflow Cloud itu dia memiliki konektor juga dari si Dropbox atau si Google Drive. Nah ini contohnya sih, contohnya dari template tadi. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat dari sini, saya zoom. Nah jadi seperti ini kita tinggal buat template-nya aja. Jadi kalau untuk buat form seperti ini, mau agreement atau NDA dan sebagainya. Nah, itu kita bisa buat aja template-nya. Dan ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini variabelnya ini tag-tag-nya ini. Nah, inilah yang akan dibaca si workflow dan dia akan nge-replace itu berdasarkan field yang tadi kita udah isi. Jadi dia akan otomatis nge-replace berdasarkan tadi. Jadi Bapak Ibu di sini tinggal nggak usah ngerjain 2 kali, copy paste dokumen lah, buka lagi nggak usah. Jadi kita tinggal taruh aja di masing-masing preferred tempatnya. Kalau Bapak Ibu punya Dropbox atau punya Drive atau OneDrive atau Box, nah itu bisa pakai langsung disimpan, workflow-nya bisa ambil datanya, filenya, dan dia akan generate suatu dokumen baru. Dokumen baru bisa berupa dokumen docx atau PDF. Oh ya, docgen-nya juga itu tidak serta-merta cuma pakai si docx formatnya, tapi juga dia bisa kalau Excel, format Excel juga bisa, PPT juga bisa. Yang penting si Microsoft Family sih, ya PPT bisa, Excel bisa, PDF juga bisa. Jadi dia bisa menghasilkan seperti itu. Nah ini saya udah buka nih ke si Jendu. Nah ini dia udah langsung muncul. Nah jadi setelah itu dia akan lempar ke Adobe Sign. Nah ini Nintex Sign powered by Adobe Sign. Nah, jadi ini dia udah ada konektor lain lagi. Jadi kita udah beberapa tuh konektornya, udah 2 kan. Jadi dari box dan dari ke Adobe Sign. Nah, dari Adobe Sign ini dia akan tanda tangan. Nah, kalau kita lihat ini, kalau saya klik. Nah, ini hasil dari Docgen tadi, dokumen generation tadi. Nah, dia akan nge-create nih, create satu dokumen. Nah, nanti di sini akan ditandatanganin seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan Nintex Sign powered by Adobe Sign, jadi tinggal klik aja sini. Kita bisa ganti juga dari sini, ini untuk bagian Adobe Sign-nya. Jadi contoh kalau mau jadi Jane gitu. Nah, atau enggak di sini juga bisa nge-type, bisa langsung ini default-nya, atau bisa upload tanda tangan kayak gitu. Ini saya langsung aja apply. Nah, setelah saya apply, nanti dia akan ngekirim approval ke finance-nya. Oh ya, di sini juga di approval-nya itu dia bisa ketahuan, oh loan amount-nya berapa sih, yang kayak tadi kita udah submit kan. Kalau kita bisa atur, kalau dia lebih dari 100.000 atau lebih dari 200.000 US dollar, dia akan menambah approval-nya. Jadi sama kayak ini kan kalau kita udah COVID nih, lagi situasi kayak gini kan kalau untuk keuangan kan itu agak masalah, agak rentan lah. Jadi butuh pengamanan lebih-lebih lah. Jadi kita bisa lebih ketat lah. Jadi 50.000 aja butuh 2 kali approval. Nah, itu bisa. Nanti saya tunjukin aja juga gimana approval-nya. Nah, jadi dari setelah ini dia submit, dia udah sign di Adobe Sign, nanti dia akan ada approval. Nah, nanti approval-nya itu akan ke si Pak Andi. Kalau Pak Andi bisa share, udah muncul belum? Contoh emailnya. Jadi dia akan berupa emailnya tersebut ada rangkuman kayak, oh ini siapa aja sih, isinya apa aja sih, loan amount-nya berapa sih. Jadi bisa lebih detail lagi, bisa dilihat dan ada attachment-nya. Mau saya share sekarang? Ya boleh Pak, boleh. Oke, kelihatan ya? Udah. Nah, ini email contohnya yang saya terima kalau tadi si Pak Alan
create submission. Terus saya mesti, saya review dulu dokumennya ya. Iya, Saya bisa. dokumennya ini berupa PDF, nyampe ke saya. PDF-nya buka seperti ini nih tampilannya. Wah, udah ditandatangan. Udah oke kan? Terus saya balik ke email. Terus saya reply aja nih ya. Iya, tinggal reply aja. Oke. Terus saya reply, ini kan kita funky company ya, jadi nggak lagi kayak approve gitu ya, bosen ya. Kita pakainya boleh bro gitu. Ya, Nice. kayak gini bisa. Bisa. Oke. Terus saya klik send gitu ya. Yap. Wah, gampang sekali nih. Ya, jadi dari mobile pun kita bisa approve. Jadi semakin mudah untuk nge-approve. Jadi dan juga nggak kaku-kaku amat, kita bisa ganti bahasanya jadi boleh, monggo, oke, silahkan. Itu kita bisa ganti dari situ. Oke, jadi setelah itu saya balik lagi ke mailnya. Nah, ini kalau di sini di emailnya bisa kelihatan nih, oh kalau dia udah selesai desain. Nah, dan juga, ini udah muncul nih. Jadi udah ini yang approval-nya. Oh ya, soalnya tadi dia lebih dari 100.000. Jadi saya langsung aja tambahin aja lagi. Boleh? Boleh, bro. Boleh dong. Nah, itu. Nah, nantinya itu akan selesai workflow-nya. Dan nanti kita bisa flow-nya sampai situ aja. Jadi setelah approval, dia akan selesai flow-nya. Jadi itu kita bisa lihat tuh beberapa fungsi konektor kita bisa connect seperti di box, ke Adobe Sign, Nintex Sign powered by Adobe Sign, dan juga ada dokumen generation-nya. Jadi dia bisa create suatu dokumen berdasarkan template kayak itu. Untuk itu udah workflow-nya. Kalau mau lihat lebih dalam gimana sih cara buatnya. Nah, ini saya ada contohnya langsung. Jadi ini adalah desainer di Nintex Workflow Cloud kayak gini. Jadi ini saya zoom aja. Nah, jadi semuanya ini saya bikin cuma drag and drop aja. Jadi nggak usah ada coding-codingan lah. Jadi tinggal drag and drop aja. Nah, ini contohnya. Nah, gini saya mau generate dokumen. Jadi tinggal cari aja generate dokumen. Nah, setelah itu tinggal drag and drop aja. Nah, drag and drop ini tinggal konfigurasi. Nah, di sini kita bisa kayak, mau pakai konektor apa? Ada Dropbox, ada Box, Office, Google Drive sama OneDrive. Nah, kalau tadi saya pakai yang Box, karena filenya saya taruh di Box. Nah, ini ada connection yang udah saya buat. Jadi di sini dia juga bisa langsung cari, di mana sih? Dia bisa kayak nge-browse juga sendiri, template-nya di sini, kayak gitu. Jadi dia udah bisa langsung ambil, bisa lihat, browsernya, filenya di mana, kita bisa browse di sini, kayak gitu. Nah, dan juga di sini saya mau tunjukin, selain dari itu, dia juga ada banyak nih, seperti Pak Andi bilang tadi, di presentasinya ada 300, bisa 300 flow-nya, action-action-nya. Nah, ini juga ada logic and flow. Jadi ini nggak masalah kalau kita melakukan proses bisnis yang agak ribet, contoh if. Nah, itu nggak masalah, tinggal kita drag and drop aja. Kayak yang tadi saya buat ada di bawah sini. Nah, jadi dari sini ada signature-nya menggunakan Nintex Sign powered by Adobe Sign. Jadi kita tentuin dulu, connection-nya pakai apa. Jadi dari kontak ini merupakan variabel yang kita ambil dari tadi, start event namanya, dari form-nya. Jadi di sini juga ada variabel-variabel dan juga ada dokumennya. Dia bisa ambil langsung dari box, seperti itu. Nah, kalau dia komplit, dia akan store dan dia akan ambil juga dari box lagi, kan. Terus dia akan, nah di sini adalah approval-nya. Approval-nya di sini. Nah, ini kalau bisa dilihat, ini kayak detailnya gitu. Jadi dari sini udah variable base, jadi tinggal insert aja tanpa ada less code lah. Jadi dari sini kita bisa ambil, mau ambil yang tadi business zone-nya yang mana, jadi ini address-nya yang mana, tinggal add aja kayak gitu. Jadi akan muncul di situ. Jadi sebagai body-nya kayak gitu. Nah, dan juga di sini yang tadi kan ada boleh atau enggak. Nah, kita bisa tambahin juga. Boleh, enggak, revisi dong. Nah, kayak itu juga bisa kita tambah. Jadi dari kalau kita tambah outcome-nya, dia akan nambah cabangnya juga. Cabangnya seperti yang ini.
Nah, ini di sini dengan mudah sih kita bisa tambah, kita tinggal bisa copy paste aja dari sini, ini saya udah copy paste sih harusnya. Nah, ini yang kayak approval kedua dia akan ke saya gitu, emailnya ke situ. Nah, ini tinggal copy paste aja, terus paste di sini, ada tulisan paste, dia akan ke-copy deh, isinya sama persis. Jadi dia ini akan mempermudah build-nya dan akan semakin cepat untuk, build suatu aplikasi. Oke, jadi itu secara singkat untuk flow-nya. Alan, Jadi ya, pertanyaan nih. oke. Misalnya di situasi sekarang ini mau rubah approval dari 2 approval, tadi kan ini 2 approval jadi 3 approval. Itu seberapa mudah ya, Alan? Oke. Bisa ditunjukin nggak? Maksudnya nggak usah detail ya, cuma high Oke. level aja bagaimana caranya gitu. Mungkin di copy and paste atau gimana gitu. Oke. Nah, jadi kan tadi sini saya hapus dulu supaya nggak bingung juga, saya juga bingung liatnya. Nah, jadi di sini kalau saya tadi kan pilihnya boleh, oke. Nah, di sini kalau ini ada kayak ada condition ya, jadi kalau loan amount-nya lebih dari 100.000, apakah ada satu approval lagi. Kita juga bisa tambah, bisa ganti, oh semacam pada waktu pandemi nih, kita kecilin aja, lebih ketat lagi, jadi 50.000 langsung Iya, langsung aja ganti. oke. Jadi dari 50.000 itu langsung, oh tambah satu lagi. Oh enggak deh, harus tambah lagi deh. Oke, jadi tinggal copy paste aja dari sini. Kita klik copy, sama juga dari boleh itu, kita tinggal paste aja di sini. Nah, dari sini bisa lihat, oh dari sini dia akan ngecek dulu 50.000 kah, jadi dia akan tambah ada 2 approval lagi, kayak gitu. Ini Hmm, saya hapus. jadi Jadi nggak dengan mudah banget, ya. hmm. Tinggal semacam kayak di Explorer, file Explorer lah, copy paste aja, nggak masalah. Jadi di sini kita lihat nggak ada coding, cuma klik klik aja, gitu. Dan kalau kayak gini caranya misalnya ada satu proses, misalnya ini kan, approval untuk budget A gitu ya. Terus kalau misalnya workflow ini mau bisa kita pakai untuk, departemen lain, itu tinggal kayak pakai ekspor import aja kali ya? Iya, Iya. benar. Di sini nanti, saya tunjukin, ada di depannya. Jadi di sini dia bisa ada ekspor import. Jadi flow-nya kita tinggal ekspor aja, kita generate code-nya, key-nya, nanti ia akan ekspor, bisa ekspor. Hasilnya akan di-copy sama persis. Sama Oke. persis kayak ini, tinggal ganti-ganti aja yang perlu diganti, kayak itu. Iya, Jadi kayak itu enggak. kayak saya bikin PowerPoint presentation kan nggak Iya, benar, ada template-nya gitu. Oke. Yang mirip-mirip di inilah ya, di di copy and paste. Iya, copy Kan and juga paste kita aja. kan ada Oh gallery.mintex.org ya, ya, iya. yang bisa, apa ya bilangnya ya, ya tinggal Iya, nyontek. kayak template ya. Oke. Iya, Nah, kayak gini jadi sih nggak usah tampilannya. ulang dari awal, nggak usah dari blank canvas lagi gitu. Yang Jadi di sini. workflow ada banyak itu proses-prosesnya yang Nah, bisa import langsung. jadi ada Workflow Cloud, bisa Office 365, bahkan SharePoint on-prem juga ada, disediain. Mantap. Oh iya, saya lanjut juga yang tadi, saya mau tunjukin, oh yang tadi kan, yang di Pak Andi udah presentasi, mau tunjukin, oh seberapa banyak sih, ini saya buka aja semua. Jadi ada operation-nya, ada integration-nya, dia bisa web service, jadi tinggal drag and drop aja. Sorry. Ini yang tadi ya, kalau misalnya, nggak ada konektornya Iya, benar. mau call another web service bisa ya? Iya, Langsung? ini bisa Ya. ini bisa. Jadi kita bisa kayak web service juga tinggal define aja mau responnya kayak apa, kontennya kayak apa, dan sebagainya. Ini juga ada Hawkeye, ada Salesforce, ini yang Docgen tadi, ada integrasi dengan Dropbox. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, nah ada Box juga, ada Google Drive, udah banyak deh, ini banyak. Nanti kalau menggunakan extension-nya, tambahan extension ya, yang Pak Andi udah bilang tadi, dia bakal lebih banyak lagi. Ini contohnya saya tambahin ada namanya Graph API. Jadi pakai Microsoft Graph API, itu tambah aja dari extension-nya, tapi harus, sedikit teknis sih, tapi itu bisa kita tambahin dengan mudah, asal, dia open API. Ini juga saya buka semua nih. Ada yang Teams tadi, ada Twilio, Zendesk, SQL, dan juga dia bisa, nge-call RPA job. Nah, ini banyak nih. Misalnya nggak tahu caranya nanti, tim MII bisa, lakukan training lah. MII kan juga, training provider-nya Nintex di Indonesia gitu, ya kan? Oke, bisa bisa. Ya, jadi inilah, yang tampilan dari si workflow. Saya langsung,
lanjut ke formnya, gimana sih cara desainnya. Nah, ini contohnya tadi. Nah, jadi tinggal kita drag and drop aja, kalau mau nambah kolom atau kayak gini. Nambah kolom atau mau hapus, tinggal klik, ganti, title, bisa pakai require atau enggak. Nah, kayak tadi kan dia bisa, oh ini harus require, ini enggak, jadi gitu. Jadi kalau hapus tinggal gampang, tinggal delete gitu aja. Kalau mau copy juga sama, klik copy, bakal ke copy langsung, kayak gitu. Nah, ini tampilannya udah responsif, jadi gampang banget untuk buatnya. Nah, dan yang tadi ada rules-nya, yang tadi saya tunjukin kalau dia pilihan other, maka other reason-nya akan muncul. Nah, di sini kita bisa ubah di sini. Nah, jadi kalau kita klik other, dia akan muncul, oh visible, dia akan muncul. Kalau enggak, dia akan no, terus enggak require, kayak gitu. Dan juga di sini ada variabel, jadi kayak tadi perhitungan, ini tadi perhitungan simple sih. Jadi yang loan amount-nya itu dia akan mengkalikan dari average payroll sama number of job. Nah, jadi dia bisa ubah di situ. Jadi semuanya ini tinggal klik aja. Di sini juga bikin rumusnya juga tinggal klik aja. Di sini ada functionnya kita bisa pakai, ada contents, average, dan seterusnya. Ini bisa banyak banget bisa dipakai. Dan juga bisa ambil dari value dari formnya, kayak gitu. Jadi kalau mau tambah lagi, contoh bagi dengan apa, itu bisa kita bisa tambahin juga. Di sini tinggal update aja, itu langsung berubah rumusnya. Oke. Sampai situ demo untuk si Nintex-nya. Overflow Cloud. Iya, kalau ada yang mau ada nanya. pertanyaan atau Oh ini ada pertanyaan. Demonya Alan udah kelar atau? Udah, untuk udah itu udah. Saya balik lagi ke Agnes dan Om Pandi. Iya. Mungkin saya jawab pertanyaan dulu nih ya. Nintex ini dari Indrajani. Nintex ini best practice-nya bagaimana? Sebenarnya best practice-nya tadi udah saya jelaskan, find the problem, step 2-nya communicate, step ketiganya document, step keempatnya choose the right tools, kemudian optimize, ya kan. Nah, kendala yang terbesar biasanya dari implementasi adalah kadang-kadang ini di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina begitu ya, mereka kadang-kadang nggak tahu mereka maunya apa gitu, prosesnya diapain mereka nggak tahu. Karena kan sebenarnya Nintex ini adalah tools, diapain juga nggak apa-apa, ya kan. Mau dijajarin 10 approval proses juga nggak masalah, ya kan. Mau dirubah dari 10 menjadi 1 approval juga nggak masalah. Jadi kita ini tools yang sangat-sangat agile. Nah, masalahnya kadang-kadang user-user ini kayak di depannya ribut gitu. Oh enggak, ini salah prosesnya. Oh enggak. Jadi untuk finalize prosesnya itu nomor 1 itu lama banget, mungkin bisa sebulan sendiri gitu ya untuk finalize blueprint prosesnya itu seperti apa gitu. Nah, padahal sebenarnya karena Nintex ini gampang sekali dirubahnya, jadi ya proses yang terjadi kita bikin aja dulu. Kalau misalnya ternyata salah, ternyata nggak optimal nih, ternyata kok bisa lama banget, ternyata bisa 5 hari. Maka bisa dirubah langsung, dan rubahnya kayak tadi si Alan bikin kan, misalnya yang approval 10 juta menjadi 5 juta, itu gampang sekali dibikin dalam 5 menit udah jadi, ya kan. Jadi nggak masalah mesti buat proses yang sangat-sangat perfect sekali gitu, ya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah dari sisi security, karena kita adalah SaaS company, jadi kita menjamin security untuk masalah data security dan segala macam. Nah, tetapi kalau bagi FSI, financial institution di Indonesia, mungkin ada peraturan OJK yang datanya nggak boleh taruh di mana gitu ya. Nah, sedangkan caranya itu adalah Nintex ini nggak keep the data, tetapi datanya kan ditaruhnya misalnya di Microsoft SharePoint atau di mana yang datanya senternya di Indonesia, itu nggak masalah gitu. Nah, tetapi kalau misalnya Nintex-nya sendiri servernya itu bukan di Indonesia sebenarnya gitu. Jadi saya terbuka apa aja adanya aja. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana memonitoring posisi proses workflow yang sedang berlangsung? Oke. Yang tadi saya udah jelaskan. Tadi saya mungkin share screen sekali lagi.
Saat ini Nintex itu Nintex Workflow Cloud ini belum ada monitoring seperti itu, tetapi akan ada. Nih saya jelaskan di quarter depan ya, seperti gini, workflow tracker namanya. Tetapi kalau misal mau pakai yang Nintex for Office 365 itu udah ada sekarang. Tapi ininya progresnya nggak seperti gini, nggak secantik ini lah, ya kan? Oke, saya tambahin juga. Saya coba share dulu, share screen. Oke. Nah, sebenarnya untuk di Nintex Workflow Cloud itu dia ada namanya instance, tapi ini lebih kayak detail technical banget lah. Jadi dia bisa lihat activities dia instance per activities. Jadi per tadi kalau saya tunjukin dia per activity-nya itu kayak di log lah. Jadi bisa kelihatan sih kayak gini contohnya. Nah, ini kan technical banget nih kalau user biasa lihat ini apa sih. Tapi kalau untuk monitoring ini bisa dari sini. Tapi nanti ke depannya untuk lebih user friendly, lebih ada roadmap-nya kayak Pak Andi udah bilang tadi. Jadi dia bisa lihat secara dashboard, jadi bisa lebih enak dilihatnya juga tanpa harus kita lihat satu-satu kayak gini. Tapi untuk memonitoringnya di Nintex Workflow Cloud udah bisa kayak gini sih contohnya. Jadi dia bisa lihat startnya kapan, end-nya kapan. Ya ini semacam raw data ya, kayak gitu. Jadi raw banget. Iya, raw banget. Tapi ya ini yang ada sekarang ini. Tapi nggak lama kok, karena Nintex ini melakukan akselerasi untuk build Nintex Workflow Cloud ini sepanjang tahun ini. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Jangan malu-malu, cuma sama saya dan Alan doang kok. Ada satu lagi nih. Apakah data isian dari form tersimpan pada sebuah label sehingga datanya bisa digunakan untuk keperluan lain? Nah, mungkin Alan deh, tolong jawabin ini. Data form table. Oh, untuk kayak gitu, karena Nintex Workflow Cloud-nya itu dia hanya berjalan sekali, tapi kita nggak bisa, belum bisa untuk dia ngambil data yang sebelumnya. Soalnya dia kayak langsung aja kayak gitu. Mungkin Kalau dari table mungkin yang nanya ini adalah usernya ini kali ya, Infopath mungkin ya, karena Infopath itu memakai sistem yang kayak ditempel ke labelnya gitu ya. Kalau dari table. Iya, kalau table atau gimana ya ini? Maksudnya dia bisa nge-look up lagi kan kayak gitu. Nah, sebenarnya saya tunjukin aja dulu. Nah, untuk dari NWC, Nintex Workflow Cloud itu kalau bisa lihat dari itu dia ada activities field yang namanya data lookup. Ini saya coba drag and drop. Nah, data lookup inilah dia akan ngelihat dari mana nih. Dia ambil data source dari mana. Nah, ini kita bisa ambil data source-nya juga. Tapi dari sini ini masih dependent dengan SharePoint sih. Jadi dia akan ngambil data source-nya dari SharePoint untuk nge-lookup dari list-listnya kayak gitu. Tapi nanti mungkin ke depannya si Nintex akan bisa nge-lookup ke tempat lain selain data source dari SharePoint sih. Karena tadi di roadmap-nya bakal ada data management dan data source yang lain juga kayak gitu. Tapi yang baru sekarang ini dia bisa nge-lookup dari table, dari list di SharePoint kayak gitu. Oh ya, ngerti sekarang. Ya, jadi mau di-reuse datanya gitu. Iya. Jadi tapi itu tergantung datanya ditaruh di mana sebenarnya kan. Karena Nintex Workflow Cloud tuh nggak nyimpen datanya gitu kan. Kalau taruhnya di SQL, kita olah lagi. Kalau taruhnya di SharePoint list, kita bisa olah lagi gitu, ya kan? Oke. Ada pertanyaan selanjutnya? Belum ada, tapi ada yang lagi ngetik-ngetik. Kita tunggu mungkin 1 menit lagi untuk pertanyaan sebelum kita main game. Mungkin Agnes bisa menjelaskan sedikit gamenya apa aja gitu sambil kita nunggu pertanyaan. Oke, jadi nanti kita gamesnya itu bisa akses di menti.com. Ini saya taruh di kolom chat.
Nanti di menti.com itu tinggal masukin nomor presentasinya 4295799. Nah, ini ada pertanyaan. Kami sudah memakai lisensi Nintex Enterprise Edition untuk SharePoint. Kendalanya sering ada notifikasi workflow failure. Oke, ini yang saya tadi sempat bahas. Cenderung kalau misalnya kayak gini, karena kita memakai SharePoint Workflow Engine, jadi kadang-kadang tuh penyebabnya bisa dari Nintex-nya, bisa dari Microsoft Workflow Engine-nya gitu. Nah, bagusnya kalau misalnya seperti begini, kita akan adakan troubleshooting. Jadi kita bisa kirim email ke support@nintex.com. Kalau mau CC saya juga nggak apa-apa, saya kasih email saya gunawan@nintex.com. Nah, itu email saya, email pribadi kantor. Nanti bisa saya push untuk dibantu untuk troubleshooting-nya. Karena kalau kayak gitu susah saya jawabnya 1001 macam itu alasannya bisa gitu. Jadi kita bisa narrow down ke sebenarnya salahnya di mana sih yang failure itu di mana, di either workflow-nya bagaimana, atau salah desainnya, atau settingan timer job-nya nggak bagus atau gimana gitu. Itu lebih complicated. Mungkin kita bisa lakukan troubleshooting one on one, Pak. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan lagi? 1-2 pertanyaan terakhir. Oke, nggak apa-apa lah. Agnes, kita main game dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti at the end bisa saya jawab juga kok, nggak masalah. Jadi kita Oke, ini udah ada sekitar 17 orang yang udah join di menti.com. Mungkin saya sedikit kasih satu peraturan. Jadi untuk pemenang yang sudah menang di sesi webinar sebelumnya, itu tidak bisa menang di sesi ini ya. Jadi kita kasih peluang untuk orang-orang yang belum pernah menang. Ini kita tunggu sebentar. Mungkin sekitar beberapa menit lagi, 1 menit lagi lah. Ini tinggal beberapa orang yang belum join. Sambil menunggu, saya share screen saya. Oke, ini udah 20 orang, 21 orang. Mungkin kita bisa langsung play aja. Jadi di sini sedikit instruksi juga. Kita ada 5 pertanyaan. Nah, setiap orang yang jawab itu poinnya akan berbeda tergantung dari kecepatan mereka untuk pilih jawaban, dan kalau misalnya benar poinnya akan bertambah. Jadi tergantung dari kecepatannya. Oke, sudah 22 orang, saya bisa enter. Saya mulai pertanyaannya 1, 2, 3.
Waktu habis, kita lihat. Nah, ada 7 orang berarti yang benar. Kita lihat hasilnya. Oke, pertanyaan kedua. Waktu habis. 17 orang yang jawabannya betul. Nah, kita lihat. Nah, ini balap-balapan. Masih ada 3 pertanyaan lagi untuk saling menyusul. Oke, saling balap-balapan, 2 pertanyaan terakhir. Wah, untuk pertanyaan ini cuma 1 yang benar, berarti bisa balap. Harusnya bisa balap yang lain. Oh, ternyata nggak masuk ke leaderboard-nya ya. Oke, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan penentuan. Siapa 5 orang terbesar poinnya? Oke, di sini Yang kelima terlalu gampang. cuma 1 yang salah. Iya, terlalu gampang. Oke, di sini ada 5 pemenang, berarti dari PT PMS. Lalu di sini Purbayu, lalu Pak Budi Hermawan, Pak Raditya, sama Pak siapa ini satu? Nggak kelihatan, coba saya close dulu. Di sini 5 pemenang. Ya, PT PMS, Pak Purbayu, Pak Budi, dan Pak Raditya. Oke, itu 5 pemenang yang nantinya akan mendapatkan voucher senilai 100.000. Nanti kita akan hubungi via email ke email Bapak sekalian setelah sesi webinar ini. Oke, kita lanjut. Untuk sesi
webinar sudah sampai sini, Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan tadi kita belum ucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Pak Alan dan Pak Andi. Terima kasih atas presentasi dan demo yang menarik. Lalu jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi feedback form yang sudah ada di link di chat Teams. Bisa langsung diklik aja dan nantinya Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat webinar teknologi metadata MII. Dan feedback-nya juga berguna untuk improvement kami di webinar selanjutnya. Akhir acara saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang terjadi. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Selamat siang. Alan, Agnes, sama Vini ya. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu habis semuanya keluar ya. Oke, siap. Banyak yang masih nongkrong.